Pada suatu hari, ada seorang gadis SMA bernama Rini. Hari itu, hujan sangat deras dan lebat sekali, sehingga Rini masih di sekolah menunggu hujan reda. Semua murid di sekolah itu dijemput pulang oleh orang tuanya, karena sudah 3 jam berlalu, tapi hujan tidak sedikit pun mereda. Sedangkan Rini, kebetulan dia anak dari keluarga sederhana, karena orang tuanya tidak mempunyai kendaraan pribadi, sehingga Rini hanya bisa menunggu hujan berhenti agar dia bisa berjalan kaki menuju jalan besar untuk naik kendaraan umum atau yang biasa kita sebut sebagai angkutan umum. Rin, maaf ya, bukannya nggak mau nemenin kamu, tapi aku udah dijemput bapakku. Iya, gak apa-apa, yuk. Kamu pulang duluan aja. Sebagai sahabatmu, aku jadi merasa nggak enak hati nih. Udah gak apa-apa, yuk. Ya, sana pulang. Ditungguin tuh. Ah, iya dah, Rin. Maaf ya, Rin. Akhirnya Rini benar-benar sendiri. Hingga hari pun mulai menjelang sore. Rini pun dihampiri oleh Pak Adi yang bekerja sebagai penjaga sekolah. Maaf Neng, bukannya Bapak jahat, tapi Bapak harus tidur Neng. Soalnya malam Bapak begadang patroli jaga keliling sekolah ini. Maaf Pak, saya neduh di tempat lain deh. Memangnya gak dijemput Neng? Bulan ini lagi musim hujan terus loh. Nggak apa-apa Pak. Ya sudah, saya pamit pulang ya Pak. Permisi. Karena tidak ingin menceritakan kekurangannya pada orang lain, Rini memilih untuk segera bergegas pergi dari sekolah. Namun, bukannya mencari tempat berteduh, Rini memilih jalan pelan-pelan menuju halte bus terdekat. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang gadis berseragam SMA sedang berjalan tanpa menggunakan payung. Badannya pun sudah basah kuyup. Rini pun berinisiatif untuk berbagi payung pada gadis itu. Bergegaslah dia berjalan menghampiri gadis tersebut. Namun, ketika Rini menepuk pundak gadis itu, betapa terkejutnya Rini melihat wajah gadis SMA itu berubah menjadi wajah nenek-nenek. Seketika blas, rupa gadis itu menjadi sosok nenek-nenek berkaki kuda. Dengan nyaring, nenek itu tertawa. Saking terkejutnya Rini, sampai dia tidak mampu berkata apa-apa. Ia pun tidak sanggup untuk menggerakkan badannya. Rini terkena mantra dari nenek itu, sehingga dia pun menjadi kaku seperti patung. Tidak lama kemudian, Rini pingsan tidak sadarkan diri. Ketika ia membuka matanya, dia melihat sekelilingnya. Penglihatannya masih rabun. Badannya pun masih tidak bisa digerakkan. Rini tersadar dalam posisi duduk. Di hadapannya, terlihat nenek berkaki kuda itu berbicara padanya. Hai Cuk, cucuku sudah bangun rupanya. Tenang saja, kau tidak akan bisa berbicara, apalagi untuk bergerak. Kau hanya bisa menatapku. Apa yang kau lihat? Ini sebuah pisau. Aku sedang menajamkan pisau ini agar pisau ini sangat tajam, sehingga bisa memotong-motong dagingmu, membelah tulangmu, sehingga darahmu akan kuminum, dagingmu akan kumakan. Kau tahu buat apa? Supaya ilmuku tambah kuat dan aku pun menjadi awet muda.
awet muda sepertimu lagi. Menjadi remaja. Tenang saja cucuku, kamu tidak akan merasakan kesakitan. Akan kuberikan kau minuman racikanku, sehingga kematianmu tidak akan terasa sakit. Nenek itu pun lalu pergi keluar mencari bahan masakan. Karena Rini masih bisu tidak bisa berbicara, dia pun berkata dalam hatinya, "Sepertinya ini berada di dalam sebuah gua. Aku harus segera kabur dari sini sebelum nenek itu kembali untuk memakanku." Dengan badan masih kaku, dia paksakan untuk bergerak sampai seluruh tubuhnya gemetaran. Sambil berjalan sempoyongan, Rini keluar melewati lubang itu, dan benar saja hutan lebat menyambutnya. Namun betapa terkejutnya Rini ketika menoleh ke belakang, lubang gua itu tidak ada di belakangnya. Hah? Apakah itu sebuah portal gaib? Kenapa tidak ada lubang guanya hilang? Tanyanya dalam hati. Bergegaslah dia berjalan cepat. Inginnya berlari secepat mungkin, namun mustahil. Dia pun tidak tahu sudah berapa lama diculik nenek itu. Namun semakin dia berjalan berusaha menjauhi tempat dia keluar, dia semakin tersesat dan tidak menemukan jalan keluar. Dia pun lalu terduduk lemas tidak berdaya. Sambil menangis terseduh-seduh, dia berdoa pada Tuhan meminta pertolongan. Seketika, tidak lama kemudian, muncul sosok berjubah hitam bercahaya aura putih muncul dari balik sisi pohon. Tangannya mengarahkan ke arah lurus. Rini pun menanyakan siapa sosok itu. Namun, bukannya mendapat jawaban, sosok itu hanya kembali menunjukkan ke arah itu. Apa mungkin dia ingin menolongku memberikan arah jalan yang benar? Kata Rini dalam hati. Sambil menganggukkan kepalanya 3 kali, Rini mengucapkan kata terima kasih dengan isyarat bibirnya. Ia pun menggunakan tenaganya yang terakhir untuk segera berlari ke arah yang ditunjukkan oleh sosok berjubah itu. Namun, karena malam di dalam hutan begitu gelap, Rini tidak dapat melihat di depannya bahwa ada jurang di bawahnya. Langsung saja dia jatuh terguling-guling hingga tidak sadarkan diri. Ketika pagi, Rini ditemukan oleh para pendaki di pos 1. Lalu dia segera diselamatkan dan dibawa pulang ke rumah. Ketika sore hari, Rini tersadar. Rambutnya sudah dirapikan, badannya pun sudah dibersihkan oleh ibunya selama Rini pingsan. Namun, tatapan matanya kosong. Dia pun tidak mau berbicara, tidak makan, dan juga tidak minum. Hanya tidur dan terduduk seperti orang dalam gangguan jiwa. Akhirnya, keesokannya, sekeluarga memutuskan untuk membawa Rini ke Kiai Aga di Ruqyah. Barangkali kesurupan atau masih ada sesuatu hal gaib yang menempel pada tubuh Rini. Dan benar saja, setelah proses Ruqyah selesai, Rini memuntahkan seluruh isi perutnya. Lalu keluarlah dedaunan busuk, cacing tanah, dan berbagai hal dari dalam mulutnya. Setelah itu, Rini kembali pingsan. Keesokannya, Rini tersadar. Langsung dia menangis memeluk ibunya dan menceritakan pengalamannya pada seluruh keluarganya. Dari situlah tersebar cerita tentang nenek berkaki kuda, dari orang ke satu ke orang yang lainnya, dari mulut ke satu ke mulut yang lainnya. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah pernah mendengar cerita nenek berkaki kuda dari orang tua kalian? Ataukah ini baru pertama kali? Demikian cerita tentang nenek berkaki kuda
penghuni gunung.